Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada yang terhormat para fans fbkiaiku.com yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Syekh Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang penetapan bulan Ramadan. Apakah memakai hisab ataukah memakai ru'yah. Nah, ini adalah bahasan yang kelima tentang itu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalul khamis, contoh yang kelima. Thubutu syahrai Ramadhan wa Syawalin, penetapan 2 bulan yaitu bulan Ramadan dan Syawal. Fa fi hadzal zaman ay mundu nisfi qarnin takriban fi Indonesia masalan yasuru bainal muslimin jadalun wa mira'un khawla thubuti syahraini Ramadhan wa Syawal. Jadi di masa ini kurang lebih separuh abad yang lalu di Indonesia. Jadi kalau kitab ini ditulis sekitar tahun 80-an, maka berarti sekitar tahun 20-an terjadi perdebatan pendapat antara kaum muslimin di Indonesia. Perdebatan haula subuti syahrain, seputar penetapan 2 bulan Ramadan dan Syawal. Li ta'yini awali Ramadan libtida'i shaum, untuk menentukan awal Ramadan untuk permulaan puasa. Wa Syawalin, dan penentuan Syawal li Idul Fitri, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Wa nahnu nansahu dawi sya'an ayufassilu fil mas'alah birruju' ilal kitab wa sunnah wal ittisam bihablillahi jami'a wa sinabil tafarruq. Kemudian wa yauma idil fitri min syairillahi, sesungguhnya permulaan puasa dan hari Idul Fitri itu bagian dari syiar Allah. Wa min ma'alimi tauhidil kalimah, dan bagian dari pengajaran tauhid. Wa hunna tahqiqatun ilmiyatun syar'iyyatun qama biha immatu alam kana min nataijiha an alimna. Jadi di sini ada tahqiq yang ilmiah, yang syariah, ya, yang kalau disimpulkan ini pertama, annal a'immatal madzhab al-arba'a ajma'at ala anna syahr ramadhana la yasbutu illa bi ahdi amrain, bahwa sesungguhnya para imam madhab 4 itu sepakat bahwa bulan Ramadan itu tidak tetap kecuali dengan salah satu 2 perkara. Yang pertama adalah ru'yatu hilalihi,
Jadi yang pertama metodenya adalah dengan melihat bulan, ru'yatul hilal, melihat bulan muda. Au ikmali sya'bana thalathina yauman, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Idza kana hunaka ma yamna'ur ru'yah min ghaimin aw dhuhairin aw ghubarin aw nahima. Jadi penyempurnaan 30 Sya'ban ini jika ketika melihat bulan itu ada penghalang dari mega, dari asap, dari debu dan yang serupa. Jadi pada prinsipnya dengan ru'yah hilal, tetapi ketika ada halangan maka disempurnakan menjadi 30 hari. Yang kedua, poin yang kedua, wa annahum ajma'u aidan ala anna duhul syawal yasbutu kadzalika bi ru'yati hilali. Dan para ulama, para imam mazhab 4 juga sepakat bahwa masuknya Syawal itu juga ditetapkan dengan ru'yah hilal. Jadi tidak hanya penentuan awal Ramadan, tetapi juga penentuan awal Syawal ini ditetapkan dengan ru'yatul hilal, melihat bulan muda. Fa ilam yura hilalu Syawal wajaba ikmalu Ramadhana 30 yaman. Jika hilal Syawal, bulan Syawal ini tidak terlihat, maka wajib menyempurnakan Ramadan dengan menjadi 30 hari. Jadi kalau Sya'ban ini tertutupi oleh mendung dan seterusnya, maka disempurnakan 30. Kalau Ramadan ini juga ada halangan tertutupi, maka juga disempurnakan dengan 30 hari. Kemudian yang ketiga, wa inna siratal muslimin jami'an ala dzalika bidun istisna'in idlam nakif ala khilafin lahu min ahlil qiblah kharija ahli sunnah wal jamaah qabla dhuhuril hilal fi zaman al-akhir. Jadi bahwa sejarah kaum muslimin seluruhnya terkait hal yang tadi itu tanpa ada perkecualian. Bahwa kalau melihat untuk kepentingan Ramadan atau Syawal itu pakai ru'yatul hilal. Itlam nakif ala hilafilahu min ahli qiblah. Jadi tidak ada perbedaan kaum muslimin tentang ini kharija ahli sunnah wal jamaah. Kemudian qabla dhuhuril hilal fi zaman akhir, sebelum munculnya perbedaan pendapat pada akhir-akhir ini saja. Jadi sejarah kaum muslim itu semuanya sepakat bahwa metodenya pakai ru'yatul hilal. Menjadi berbeda itu karena akhir-akhir ini saja ada sekelompok orang yang menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal dengan hisab. Kemudian yang keempat, wa anna ahla sunnah wal jamaah wa ghairahum ajma'u kulluhum ala adami jawazil amal bil hisab. Bahwa sesungguhnya ahlus sunnah jamaah dan selainnya itu sepakat semuanya bahwa tidak boleh beramal dengan hisab semata. Jadi kalau semata hisab tidak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah ru'yah adalah panduan utamanya, kemudian didukung dengan pengetahuan yaitu hisab. Jadi hisab ini mengiringi ru'yah, bukan penentu murni hisab itu. Karena Rasulullah meneladankan kepada kita untuk ru'yatul hilal. Jadi ada tambahan di sini li'anna syari' lam ya'mur bihi, karena pengundang-undang yaitu Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk hisab. Hadza binisbah lil umum. Ini adalah dinisbatkan untuk kalangan biasa. Wa amma binisbah lil hasib nafsihi wa talamidihi faqad jawazul Imam Asy-Syafi'i. Adapun penentuan awal bulan dengan hisab itu kalau berkaitan dengan hasib atau penghisab itu sendiri, dan orang-orang yang
muridnya yang penghisab ini, maka Imam Syafi'i memang membolehkan. Jadi, tetapi berlaku untuk penghisab itu sendiri, bukan untuk orang pada umumnya. Jadi misalnya ada seorang ahli hisab. Seorang ahli hisab, ya, ahli falak ya, bahasanya ahli falak, ahli perhitungan perhitungan pergerakan benda langit. Ini dengan keilmuannya mengatakan bahwa awal Ramadan ini akan jatuh pada hari Selasa misalnya. Maka menurut Imam Syafi'i membolehkan, silakan mengamalkan awal Ramadan berdasarkan semata-mata ilmu falaknya itu, ilmu hisabnya itu. Tetapi ini tidak berlaku bagi orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak diikat. Dia terikat dengan keilmuannya. Kenapa? Karena dia percaya dengan hisab. Ya silakan. Nah, itu mazhab Syafi'i. Wa ma ghairuhu minal a'immah sawa'un min al-sunnah wal jamaah wa ghairihim faqalu bil man'i mutlaqan ay lil umum wal khusus. Adapun selain Imam Syafi'i dari kalangan mazhab yang lain yaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, itu para beliau menyatakan tidak boleh bagi orang umum maupun bagi orang khusus untuk mengamalkan hisab. Untuk mengamalkan hisab secara murni, tidak boleh. Kemudian yang kelima, wa anal ibrata fi subudi syahr Ramadan wa Syawal bi ru'yatil hilal la biwujidihi bil fi'li. Bahwa sesungguhnya yang dibuat patokan dalam penetapan 2 bulan yaitu Ramadan Syawal itu adalah bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal. La biwujudi, bukan dengan wujudnya hilal, tetapi dengan imkanur ru'yah bahasanya. Imkanur ru'yah adalah kemungkinan bisa dilihat. Ya, sekitar 5 derajat lah. Kalau ada hilal menurut hisab itu 1 derajat, itu tidak imkanur ru'yah, tidak mungkin untuk dilihat. Sehingga dasarnya itu bukan wujudul hilal, adanya hilal. Misalnya nampak 0,50 derajat misalnya. Walaupun di atas 0, tapi kan tidak bisa dilihat. Maka yang jadi patokan bukan wujudul hilal, bukan adanya hilal, tapi imkanur ru'yatil hilal, yaitu kemungkinan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Fil waqi' alladzi qad yu'rafu min tariqil hisab. Jadi dengan ru'yah hilal yang dalam kenyataan menyimpulkan pembahasan kita ini untuk memandu kita memahami masalah ini. Nah, kemudian beliau menyebutkan tentang permasalahan ini. Mungkin tidak kami baca keseluruhan karena memang sebenarnya sudah dijelaskan oleh beliau di awal tadi. Kami bacakan dalam mazhab 4, yasbutu syahr Ramadan, bulan Ramadan itu ditetapkan bihadil amroini, dengan salah satu 2 perkara. Ini mengulang yang tadi kesimpulan. Al-awwalu ru'yatu hilalihi, yaitu melihat bulan. Idza kanat as-sama'u khaliyatan mimma yamna'u ar-ru'yah min ghaimin aw dhuhin aw ghubar aw nahwiha. Jadi yang jadi patokan adalah melihat hilal jika langit ini sepi atau tidak ada penghalang. Tiada penghalang untuk dilihat bulan itu, baik dari mega, debu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ikmalu sya'ban salasina yauman. Metode kedua dalam mazhab 4 adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban salasina yauman, 30 hari. Idza lam takun as-sama' khaliyatan mimma dzukira. Ketika langit ini ada penghalangnya sebagaimana disebut. Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal. Waftiru, dan berbukalah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal. Fa in hum alaikum, jika terhalangi atas kalian, fa akmilu, maka sempurnakanlah iddat Sya'bana, hitungan Sya'ban salasina 30.
Jadi hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian ada tambahan dari hadis ini, pemahaman hadis ini, bahwa langit itu ketika ada mega, ketika ada mendung, maka yang jadi rujukan itu adalah penyempurnaan menjadi 30 hari. 30 hari. Nah, kemudian kalau Sya'bannya itu sudah sempurna, jadi kalau malam 29 Sya'ban kemudian terhalang karena mendung, maka disempurnakan 30 Sya'ban. Kalau kita itu ru'yahnya 30 pada malam 30 Sya'ban, tentu saja terhalang atau tidak, pasti besoknya adalah puasa. Jadi Sya'ban itu kan maksimal 30. Jadi 29 ataukah 30. Jadi kalau sudah dilihat malam 30 ya otomatis besok adalah puasa. Besok adalah puasa. Tidak ada Sya'ban itu kemudian menjadi 31 hari. Nah ini, karena itulah walaupun dasarnya adalah ru'yatul hilal, tapi kita juga harus punya pengetahuan tentang bulan, masa-masa bulan. Tidak ada bulan itu 31 di dalam hitungan hijriah, tidak ada. Maksimal adalah 30 hari. Kemudian Syekh Ali Maksum menyatakan, "Fainhum alaikum wajadna al-hanabilah yahtatuna faqal," terkait dengan ketika ada halangan ketika melihat bulan Sya'ban misalnya, kaum pengikut Hambali ini berhati-hati. Mereka kemudian berkomentar, "Idza gumma al-hilal fi ghurubil yaum atas wal isrin min Sya'ban," ketika ada halangan dalam penglihatan bulan yang ke-29 dari Sya'ban, fala yajibu ikmalu Sya'ban salasana yauman, maka tidak wajib menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa wajib alaihi tabyidun niyat wa sumul yaum atali litilkal lailah saun kana fil waqi' min Sya'ban aw min Ramadan wa yanwihi min Ramadan fa indara fi asnaihi annahu min Sya'ban lam yajib itmamuhu qauluhum hadza binisbah li awal Ramadan. Inilah kehati-hatian dari para pengikut Imam Imam Hambali yang menyatakan tidak wajib menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian nisbat kepada selainnya madhab Hambali seperti Asy-Syafi'iyah wal Hanafiyah wal Malikiyah, yaitu fil qaul biwujui ikmali Ramadan 30 yauman, itu wajib menyempurnakan Ramadan dengan 30 hari ketika ada halangan mendung dan seterusnya itu. Ini adalah dasarnya adalah kullu dzalika amalan bil ihtiyat fil ibadah, adalah kehati-hatian dalam mengaplikasikan ibadah. Hakadha jma'imatul madzhab ala ru'yah awil ikmal faqat. Demikianlah para imam madzhab 4 sepakat bahwa ketetapan bulan Ramadan maupun Syawal itu dengan ala ru'yah awil ikmal faqat, atau menyempurnakan bulan. Falaisa indahum tariqun akhar ghairuha, dan tidak ada bagi para beliau itu metode selainnya. Jadi tidak ada metode selainnya, tidak ada hisab begitu, tidak ada hisab. Jadi cukup ru'yah. Nah, walaupun kemudian dalam pendekatan modern bahwa perlu pemaknaan yang lebih proporsional. Ru'yah itu adalah menjadi patokan utama, tetapi kemudian disempurnakan, disaksikan, diverifikasi dengan hisab. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, bahwa peruqyah itu juga harus orang yang terlatih. Jangan kemudian kalau posisi bulan itu berada di sana, tetapi kemudian ada orang yang mengaku menyaksikan bulan ada di sebelah kiri sana. Padahal menurut teori falak itu bulan posisinya di sana, tidak di sana.
Kalau ada orang menyaksikan bulan mengaku di sana, pasti ini secara ilmu falak tidak benar. Maka kesaksiannya ditolak. Kenapa? Karena yang dia lihat itu bukan bulan, tetapi benda langit yang lain. Nah inilah makanya perlu verifikasi ilmu hisab. Jadi ilmu hisab itu adalah memverifikasi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian sebagai pedoman bahwa Rasulullah itu menetapkan dengan ru'yah, ini misalnya ada riwayat begini. Qala Syekh an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal tara an-nasu al-hilala fahbatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tara an-nasu al-hilala, manusia sama melihat bulan muda. Fahbatu an-nabiy, kemudian aku mengabarkan kepada Nabi, yaitu Abdullah bin Umar. Anni ra'aituhu, sesungguhnya aku ya Rasulullah, saya sungguh melihat bulan itu. Fasama, maka Rasulullah kemudian menetapkan puasa. Wa amaronas bisyamihi, kemudian memerintahkan manusia untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, disesuaikan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, ada seorang badui datang kepada Nabi. Lalu badui ini, seorang dari pedalaman ini, menyatakan begini, ini ru'aitul hilala, ya Rasulullah, sesungguhnya saya melihat bulan. Faqal, maka kemudian Rasulullah bertanya, asyhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Qala na'am, orang Arabi itu menjawab iya. Qala, lalu Rasulullah bertanya kembali, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am, iya. Qala, lalu kemudian Rasulullah berkomentar, fadin finnas ya Bilal ayasumu ghadan. Jadi izinkan pada manusia wahai Bilal bahwa sesungguhnya besok dimulai puasa. Nah ini adalah beberapa dua hadis yang di sini contoh bahwa Rasul itu penetapan bulan barunya itu adalah dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Juga bukan dengan wujudul hilal, tetapi imkanur ru'yatil hilal. Nah, kemudian yang terakhir, jika idza wafaqa yaumul jum'ati yaumal id, jika hari Jumat berkesesuaian dengan hari Id, maka mazhab kami annahu la tasqutu sholatul Jum'ah bi sholatil Id, maka sesungguhnya sholat Jumat itu tidak gugur dengan sudah diselenggarakannya sholat Id dari penduduk negeri. Sehingga karena tidak gugur, fatajibu al-jum'ah alaihim, maka wajib Jumatan bagi mereka. Bila fi alil qura wal badawi, dikecualikan penduduk pedalaman yang jauh sekali dari masjid. Maka untuk yang pedalaman ini sudahlah cukup dengan Idul Fitri tadi itu. Nah, jadi wa yajuzu lahum tarkul jum'ah wa yusalluna adura. Jadi boleh bagi penduduk Badui yang jauh sekali, dulu itu kan tidak ada mobil ya, tidak ada kendaraan cepat, sehingga ya kesulitan lah. Sehingga di sini dikatakan dalam mazhab Syafi'i, ya juzulahum tarkul jum'ah, boleh bagi mereka itu meninggalkan Jumat, wa yusulluna al-dhuhra, dan mereka salat zuhur. Tetapi mazhab Abu Hanifah beda. Wa madhab Abi Hanifah annahu la tasqutu biha anil kull. Mazhab Abu Hanifah menyatakan tidak gugur bagi seluruh kalangan, baik Badui, orang pedalaman maupun orang kota, maka fatajibu sholatul Jum'ah, maka wajib sholat Jum'ah mutlakon, secara mutlak. Kemudian bab terakhir, para pemirsa kiku.com, al-makanul ladzi tu'adda fihi sholatul Id, tempat yang diselenggarakan sholat Id. Filuha bil masjid afdal, menyelenggarakan sholat Id di masjid itu lebih utama. Ingka nawasian, jika masjidnya itu luas atau area sekitarnya. Liannau afdal, karena masjid itu
lebih utama, wa ashraf lebih mulia, wa andhaf lebih bersih, min ghairihi daripada selainnya, yaitu lapangan. Tetapi apakah boleh di lapangan? Ya boleh. Jadi boleh aja. Artinya ini pada asasnya adalah penyelenggaraan Idul Fitri, Idul Adha itu di masjid. Tetapi apakah boleh di lapangan? Boleh. Tetapi mengapa di masjid yang diutamakan, kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan lebih baik diselenggarakan di lapangan, yaitu karena kondisi pertama masjidnya luas, kemudian masjid itu lebih utama dan pada umumnya lebih bersih. Kenapa? Karena dibersihkan kan. Kalau lapangan kan tidak digunakan, tidak setel sebagai tempat sholat, harus diberi karpet dan seterusnya. Kalau yang nggak punya sejadah kan juga repot. Nah, kemudian dan seterusnya. Watasulu fihi raq'atat tahiyah, dan ketika diselenggarakan di masjid itu bisa terjadi sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Tapi kalau di lapangan kan tidak. Jadi keistimewaan kalau dilakukan di masjid adalah bisa diselenggarakan sholat tahiyat masjid. Kemudian keutamaan berikutnya adalah wal i'tikafu. Kalau di masjid boleh i'tikaf, kalau di lapangan tidak i'tikaf. Wali'annal a'immah lam yazalu yusalluna sholatal id di Makkah fil masjid. Dan sesungguhnya para imam itu senantiasa melakukan sholat id di Mekah fil masjid, itu di dalam masjid. Demikian para pemirsa Kiku.com, paparan kami tentang penetapan bulan Ramadan dan Syawal itu adalah dengan ru'yatul hilal yang diverifikasi atau yang dikuatkan dengan hisab. Jadi hisab bukan yang pertama tapi pendamping dari ru'yah. Kemudian ditambahkan tentang sholat Jumat yang berbarengan dengan sholat id dan tempat yang utama yaitu di masjid. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi pada hari Rabu mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.